Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah device yang multifungsi banget. Kalau misalkan kalian gamers, kalian bisa menggunakan device ini untuk streaming. Kalau misalkan kalian adalah seorang pebisnis atau mungkin kalian sekarang juga masih kuliah, device ini juga bisa sangat berfungsi. Device apa ini? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah NYK Nemesis Luminous 4K HDMI Game Capture Live Stream. Jadi ini adalah sebuah HDMI capture card. Kenapa namanya card? Karena dia bentuknya seperti kartu ya. Jadi ini bukan kartu remi atau kartu domino, kalau itu kan haram. Kalau ini cardnya, karena dia berbentuk card, jadi namanya capture card. Dan NYK Nemesis Luminous ini memiliki desain yang menurut saya sangat simple. Bentuknya itu sama seperti hard disk eksternal. Jadi bentuknya tipis, hampir seperti kartu remi. Jadi dia fungsinya untuk mengcapture sesuai dengan namanya HDMI capture card. Jadi dia fungsinya untuk mengcapture atau mengambil gambar. Gambar itu gambar apa aja, bisa gambar dari kamera, bisa gambar dari HP kalian, asalkan kalian memiliki kabel yang sesuai dengan fungsinya. Contohnya, kalau misalkan kalian pengen mengcapture gambar gameplay kalian, mungkin kalian adalah player game Mobile Legends, kemudian device kalian adalah iPhone, kalian harus beli kabel tambahannya juga. Intinya HDMI ke Lightning. Nah, kalau seperti itu kalian bisa tuh. Nah, di sini saya sudah ada kabel. Kalau ini adalah kabel yang 3 ya. Jadi dia HDMI to Type-C to USB Type-A. Nah, kenapa? Sebenarnya kalau misalkan kalian punya HDMI kemudian to Type-C aja itu udah cukup. Cuman kenapa saya sarankan pakai yang ada Type-A-nya ketika kalian bermain game kemudian kalian tangkap gambarnya pakai HDMI capture card ini, kalian bisa sambil ngecas kalau pakai kabel yang 3 seperti ini untuk USB Type-A. Jadi untuk yang konektor Type-A ini dicolokkan biar dia bisa mengisi daya. Kalian nggak perlu ngecas lagi gitu. Kemudian kalau misalkan kalian menggunakan iPhone, kalian bisa beli dongle juga seperti ini ya, HDMI to Lightning. Jadi HDMI-nya kalian masukkan ke sini, Lightning-nya kalian masukkan ke iPhone. Jadi dia akan menangkap gambar gameplay dari iPhone sambil ngecas juga. Fungsinya sebenarnya sama seperti itu, tapi di video kali ini karena saya lihat di beberapa review YouTube untuk NYK Luminous ini udah banyak untuk capture gameplay, saya akan mencoba perspektif yang agak berbeda ya. Jadi kalau kalian lihat di sini sudah ada kamera. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan HDMI capture card ini dengan kamera dan menjadikan kamera profesional. Kebetulan yang saya pakai ini adalah A6400. Dan kita akan jadikan dia webcam dengan bantuan dari HDMI Game Capture Livestream dari NYK Luminous ini. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan dulu apa aja di dalam paket pembelian dari HDMI Capture Card dari NYK Luminous ini. Jadi pertama kalian akan mendapatkan dongle Type-A to Type-C. Kemudian juga ada kabel HDMI, yang kabel HDMI-nya sudah saya gunakan untuk monitor ini, dual monitor. Kemudian juga ada kabel USB Type-A to Type-A 3.0 seperti ini. Dan NYK Luminous ini enaknya plug and play ya, jadi kalian nggak perlu software tambahan atau driver tambahan, tinggal colokan aja ke bagian USB 3.0, kemudian kalian colokan lagi ke bagian laptop di USB 3.0 juga. Nah, di sini saya pakai dongle karena untuk laptop yang saya pakai nggak cukup portnya ya, jadi pakai port Yurik Orico yang kita dapat dari mystery box kemarin. Dan untuk NYK Nemesis Capture Game Card-nya yang namanya Luminous ini, menurut saya kalau secara build quality udah solid banget sih. Dia menggunakan bahan metal, bahkan lebih kuat dari hard disk enclosure saya ya. Ini kayak masih ada plastiknya bagian putih ini, tapi kalau dia full metal, jadi berkeliling itu metal. Jadi kalau misalkan jatuh, seharusnya nggak akan jadi masalah. Kemudian di bagian depannya ada port untuk USB 3.0, kemudian ada port untuk audio jack 3,5 mm dan juga ada audio jack untuk konsol. Kemudian juga ada HDMI output dan juga input. Oke, sekarang langsung aja kita praktekkan bagaimana caranya untuk menjadikan kamera profesional menjadi webcam. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang, kan di awal tadi saya bilang kalau device yang satu ini bisa berfungsi untuk pebisnis juga dikala WFH atau work from home di masa pandemi seperti ini. Karena kebanyakan laptop yang beredar di Indonesia itu webcamnya pasti internalnya 720p 30 fps. Dan kalau kalian gunakan untuk conference call atau di Zoom dan kalian pembicaranya itu kayaknya kurang proper gitu, kesannya kayak kurang profesional. Nah, di sebelah saya ini sudah ada laptop modern MSI modern 14, ini udah pakai prosesor terbaru dari Intel Tiger Lake ya, Intel Evo. Dan kalau kalian lihat untuk kameranya ya kayak gini aja loh. Bayangkan ya, untuk digunakan di Zoom atau conference call atau untuk rapat menurut saya kurang
proper. Nah, di sini kita akan coba untuk menggunakan kamera mirrorless Sony A6400 untuk mengganti kamera webcam internal dari MSI ini. Jadi, untuk caranya gampang banget kok. Caranya kalian tinggal masukkan aja karena dia plug and play. Kabelnya ini ke bagian port laptop. Nah, di sini saya pakai Orico untuk USB port hub-nya karena untuk MSI ini agak terbatas untuk port type A-nya ya. Nah, seperti ini aja. Kemudian kalian bisa beli kabel, sesuaikan aja dengan kamera kalian. Kalau misalkan kamera kalian sudah ada HDMI-nya langsung, ya tinggal pakai aja. Karena kebetulan kamera Sony A6400 ini nggak ada HDMI, jadi saya beli sebuah kabel HDMI ke mini DisplayPort seperti ini. Kemudian saya tinggal colokkan aja ya ke bagian mini DisplayPort-nya yang ada di sini. Kemudian kalian tinggal masukkan aja HDMI-nya ke bagian input seperti ini dan kita tinggal flip kameranya. Jadi kita pakai yang luminous. Nah, kan Nemesis luminous. Nah, seperti ini. Dan sekarang Sony A6400 saya sudah menjadi webcam seperti yang kalian lihat di sini ya. Nah, tuh sudah jadi webcam. Jadi fungsi banget kalau misalkan kalian adalah seorang pembicara atau kalian butuh banget untuk conference call dan kalian pengen setup kalian lebih proper seperti ini, agak ada buri-burinya, kesannya pakai mirrorless, itu menurut saya penting sih ya di masa WFH seperti ini. Atau mungkin kalian adalah streamer Umi TV itu streamer bukan ya? Kalian juga bisa mengganti settingannya di Umi TV menggunakan kamera mirrorless dari Sony A6400 ini. Dan NYK Luminous Game Capture Card ini sudah bisa menangkap gambar 1080p 60 fps. Jadi bukan 30 fps lagi, 60 fps. Jadi untuk movement gambarnya itu bisa lebih smooth dan lebih kerasa real gitulah. Nah, kalau misalkan kalian mau ambil gambar ya tinggal sretet. Nah, seperti ini. Enak banget. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari NYK Luminous Game Capture Card kali ini. Kesimpulannya, dengan harga kalau nggak salah saya cek tadi lihat 1,3 juta. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan dengan harga 1,3 juta, NYK Luminous ini bisa menjadi referensi menarik buat kalian yang memang butuh HDMI Game Capture Card. Jadi mungkin kalian adalah streamer yang main pakai PUBG di iPhone, kemudian kalian pakai di Android, tapi kekurangannya menurut saya di dalam paket pembeliannya itu adanya cuman HDMI to HDMI. Jadi kalau misalkan device kalian itu tidak ada HDMI-nya, jadi kalian harus beli dongle-nya. Contohnya nih, kalau misalkan kalian pakai di Sony A6400, kalian harus beli kabel HDMI to mini DisplayPort. Kalau kalian pakai iPhone, kalian harus pakai dongle HDMI to Lightning. Kalau kalian pakai Android, harus beli HDMI to Type-C, seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Kekurangannya menurut saya tidak disertakan langsung aja sih. Kenapa di dalam paket pembeliannya tidak disertakan langsung kabel untuk masing-masing device? Kalau kayak gitu kan kayak lebih lengkap banget gitu ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.